Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Salam, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Biarlah kiranya kasih kemurahan Tuhan yang selalu menyertai kita sampai pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, pada sapaan pagi di BKP Klasik Jakarta Kalimantan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan tetap menyertai kami dan memberkati kami, terlebih firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi sapaan kita diambil dari Wahyu 1 ayat 18. Aku adalah yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Meskipun kita ada di dalam penderitaan, Tuhan tetap hadir dan meneguhkan, menguatkan kita. Sama seperti apa yang dirasakan oleh Rasul Yohanes. Kita tahu bahwa Rasul Yohanes adalah salah satu murid Yesus yang langsung melihat akan pelayanan, penyaliban, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga. Namun, oleh karena kesaksiannya, dia juga harus mengalami penderitaan, sehingga dia diasingkan oleh pemerintah kekaisaran Romawi ke Pulau Patmos. Karena pada waktu itu ada tuntutan dari kekaisaran Romawi untuk menyembah kaisar. Barang siapa yang tidak taat untuk menyembah kaisar, maka mereka akan mendapatkan intimidasi, dimarginalisasi, dan mengalami penderitaan-penderitaan dari kekaisaran Romawi. Termasuk Yohanes harus diasingkan ke Pulau Patmos, sebab kekaisaran Romawi waktu itu memaksakan ketaatan dengan ancaman kematian bagi barang siapa tidak taat menyembah kaisar. Saudaraku yang kita kasihi di dalam Tuhan, kita melihat bahwa Rasul Yohanes meskipun mengalami penderitaan dan harus diasingkan ke Pulau Patmos, tidak menghambat dan menghentikannya untuk menyaksikan kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebab Yohanes merupakan saksi mata langsung akan pelayanan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga. Wahyu 1 ayat 18, aku adalah yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini merupakan satu peneguhan dan penghiburan
bagi Rasul Yohanes di tengah-tengah penderitaannya untuk tetap percaya kepada Yesus dan tetap menyaksikan Yesus. Demikian juga bagi kita, saudaraku, dimanapun kita pada hari ini. Apapun tantangan yang kita hadapi, baik masalah keluarga, masalah pekerjaan, sakit penyakit, tetaplah percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sama seperti Rasul Yohanes, walaupun dia diasingkan, dia merasakan penyertaan Tuhan sehingga dia tetap menyaksikan Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita juga percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita, tidak meninggalkan kita. Dan satu lagi, kita percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun tantangan kita, Tuhan mampu pulihkan kita, tolong kita. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu juga bahwa Pulau Patmos saat ini merupakan tempat ziarah yang ramai sekali dikunjungi bagi orang-orang Kristen yang melakukan wisata rohani ke Yerusalem. Tuhan memberkati kita dan yakin Tuhan tetap menyertai kita, tetap percaya dan taat, tetap memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Biarlah Tuhan memberkati firman-Mu ini menjadi kekuatan baru bagi kami, bagi anak-anak-Mu yang lagi menghadapi tantangan penderitaan, apapun pergumulan kami pada saat ini. Biarlah Tuhan tetap meneguhkan kami, bahwa Tuhan tetap hadir dan menyertai kami. Dan kami berharap Tuhan menolong kami, sehingga kami boleh lepas dari tantangan pergumulan kami. Semua itu kami serahkan kepadamu. Dan satu hal yang kami harapkan, bahwa di tengah-tengah tantangan kami, ajari kami untuk tetap setia dan percaya kepadamu seperti Rasul Yohanes, walaupun dia diasingkan, dia tetap bersandar dan percaya kepadamu. Bapa, berkati setiap anak-anak Tuhan yang boleh mendengarkan firman-Mu dimanapun pada saat ini. Kiranya kasih kemuliaan Tuhan tetap menyertai dan memimpin mereka. Berkati setiap apa yang kami lakukan, agar itu menjadi pelayanan kami kepadamu. Bapak, kami juga berdoa buat pelayanan Tuhan di tengah-tengah Gereja GBKP Runggun Pontianak. Tuhan memberkati agar setiap perencanaan pelayanan yang mereka lakukan, semua itu boleh memuliakan nama-Mu. Berikan mereka kesatuan hati dalam melayani Tuhan, baik pendeta yang Tuhan tempatkan di GBKP Runggun Pontianak, dan juga pertua, diaken, emeritus, dan pengurus-pengurus yang ada di tengah-tengah gereja. Begitu juga dengan jemaat Tuhan, untuk tetap bersama-sama melayani Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Begitu juga buat pos pelayanan Runggun GBKP Pontianak. Tuhan memberkati. Pos PI Sintang Sekadau, Pos PI Singkawang, Pos PI Ketapang. Berkati Bapak buat pelayanan Tuhan yang ada di GBKP Runggun Pontianak, dan juga berkati pelayan Tuhan yang Tuhan tempatkan di Pos PI Detaser yang melayani, yang saat ini juga sedang mengikuti ujian di tengah-tengah gereja GBKP. Tuhan memberkati mereka sehingga apa yang mereka inginkan, harapkan, boleh Tuhan memberkati semua. Mereka boleh diterima menjadi pelayan Tuhan di tengah-tengah GBKP ini. Ini harapan kami Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan tetap memberikan semangat agar melalui pos pelayan ini tetap nama Tuhan dimuliakan. Ini doa dan harapan kami Bapa. Kami mau serahkan doa ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Ampuni kami dalam kekurangan kami, sebab kami datang berdoa melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Mari kita bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita. Shalom.